Sudutnya sama seperti ketika kita melakukan pengasahan di batu, gitu, sama. Kita jajal dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SDP Sedap Dipandang Production, channelnya para eksekutor juru sembelih halal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk para guru-guru saya dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberkahi kehidupannya, dan dilindungi, dijauhi dari segala mara bahaya dan hal-hal yang buruk lainnya. Juga untuk keluarga dan untuk teman-teman saya dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini baru bisa ngisi konten lagi di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat untuk konten hari ini, karena teman-teman masa ini sudah banyak yang punya BG. Meskipun BG-nya BG mini, ada juga yang punya BG yang memang besar ukurannya. Hari ini saya mau kasih tutorial mengasah dengan bantuan belt grinder nih, mesin BG. Kalau yang ini BG keluaran SDP gitu. Pakai RPM yang rendah 1500, untuk rangkanya pakai full plat semuanya. Nah, kita bakal coba jajal mengasah pisau ini sampai bisa untuk slice tisu. Ya, kita bakal coba pakai BG, bagaimana tutorialnya. Alat bantunya yang lain yaitu stropping yang sudah bekas, terus pakai amplas grid 1000 dan grid 3000. Terakhir nanti kita gunakan media stropping. Nanti pakai kulit dan pakai lepis gitu. Idealnya sih pakainya, kalau pakai mesin BG itu idealnya pakai mesin buffing gitu, karena mesin buffingnya belum jadi yang punya saya, jadi pakai alat seadanya aja gitu. Kita bakal coba. Nah, sekarang kita tes dulu nih, kita jajal bahwa pisau ini tajam. Kita jajal di kertas. Bismillah. Nah, dari ujung ke ujung tajam, lancar. Nah, kita coba buat tumpulkan. Nah, pakai media plat L Max. Numpul ini pakai plat L Max gitu. Nah, nih. Kita tumpulkan pakai plat L Max. Numpul ini pakai apa aja? Bahasanya kita tes ngasah ini memang dalam kondisi sudah tumpul gitu. Nah, kita jajal di kertas, sudah tumpulkah dia? Nah, coba. Kalau tadi begini langsung bisa menyayat, ini nggak bisa karena sudah tumpul. Tuh, begini pun saya berani karena memang sudah tumpul. Nah, sekarang kita coba tutorial menggunakan mesin BG gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun mesin BG modelnya banyak macamnya. Ada yang pakai mesin putarnya itu gerinda tangan. Sempat kemarin saya juga pakai itu, tapi yang ini udah beda lagi. Yang gede juga saya produksi pakai dinamo yang lain. Tapi ini yang memang mini, saya buatnya kerangkanya pun memang full plat semuanya, karena memang biar dia nggak mudah goyang-goyang gitu. Nah, yang saya pakai gridnya itu grid yang terhalus yang saya punya, grid 400 gitu. Ininya grid 400. Nah, kalau bisa pakai amplas yang udah bekas-bekas juga bisa, karena kita cuman kepentingannya buat ngasah aja sih gitu. Nah, kita bakal jajal putaran BG-nya ke depan. Saya ngambilnya dari belakang, jadi pisaunya pun mata tajamnya ke sana sesuai dengan putaran, jadi tidak membahayakan, insya Allah. Nah, kita jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain dulu mesinnya. Sudutnya sama seperti ketika kita melakukan pengasahan di batu gitu, sama.
Kita jajal dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ditekan. Semakin ditekan dia akan membuat bagian ininya akan celong. Makanya gak usah ditekan. Dikambangin aja. Nah, cuman pengetesannya sama. Kita tes sudah timbul burkah dia. Gitu. Nah, ini yang dibaliknya. Ketika di sebelah yang tadi sudah nimbul bur, sekarang dibaliknya. Karena prinsipnya sama seperti mengasah di batu. Jangan ditekan karena akan berakibat yang kurang baik untuk kondisi bilahnya. Jadi cukup di kambangin aja, jangan ditekan. Oke. Untuk BG-BG yang ini mungkin karena bentangan di atasnya itu agak panjang, jadi lebih enak leluasa. Tapi yang mesti menjadi catatan ketika mengasah di BG bagian atas ini, ininya harus kencang gitu, jangan sampai diginiin tuh meleot gitu. Jadi dia harus kencang. Kenapa harus kencang? Yaitu dia takut bagian bawah pisau yang kita asah ini dia tuh nggak rapi gitu. Karena semakin ditekan atau dia malah geleot gitu, ininya akan tidak baik bentuknya nanti gitu. Nah, kalau yang modelnya tidak panjang seperti ini yang agak ribet, biasanya dia ada seperti ini tapi langsung ngambil kemiringan gitu. Nah, ini desainnya lebih enak yang seperti ini kalau buat ngasah BG bagian atasnya. Kalau ini untuk nipisin, tapi mungkin bisa juga di sini, tapi saya belum jajal untuk yang di sini gitu. Sekarang kita terusin di media bantuan yang lainnya. Kalau pakai buffing enak nih, pakai mesin buffing langsung bisa selesai. Nah, kalau ini kita gunakan amplas. Saya pakai merek Niken. Keseluruhan amplas yang saya pakai itu merek Niken gitu. Grid 1000 yang pertama, nanti baru grid selanjutnya gitu. Kita jajal untuk yang ini dulu, media stropping bekas, karena saya ngambil kerataannya. Nah, arahnya ke belakang, ini pun ke belakang mata tajam sekali, ini pun sekali, ini pun sekali. Nah, coba kita jajal, kita tes masih adakah burnya. Masih ada, tapi belum semuanya nih, berarti belum semuanya copot. Nah, kita jajal lagi di amplas grid 1000. Ini merupakan tahapan juga yang saya lakukan kalau lagi terburu-buru gitu, karena saya lebih condong mengasah itu di batu ya. Amplas juga batu, cuman berbentuknya dia menempel di kertas, jadi dibilangnya sandpaper. Kelebihan amplas itu mudah dibawa-bawa, tapi kekurangannya itu gridnya tidak akan stabil. Karena kalau di grid 1000 semakin lama dipakai dia akan halus karena sudah terpakai. Nah, kalau batu kelebihannya dia tidak seperti amplas, alias grid dia mungkin akan lebih konstan gitu, lebih stabil dibanding amplas. Cuma memang minusnya untuk mengasah di batu itu mudah cekung batunya kalau kita tidak apik untuk merapikan lagi
Nah, ini tahap di grid 1000. Kita tes untuk burnya, masih ada sedikit. Nah, kita berlanjut ke grid 3000. Gitu, kita pakai grid 3000. Gerakannya sama seperti gerakan stropping ini, sudutnya pun sama. Intinya ketika dia sudah dibuka mata tajamnya, kita tinggal menghaluskan. Cuma ketika di mikroskop hasil asahan dengan seperti ini masih kurang rapat biasanya. Stretchnya itu masih kurang rapat dibanding kalau mengasah urut di batu. Tapi hanya tutorial, sebatas tutorial. Bisa juga kita kombinasi dari kita buka matanya di mesin, lalu kita lanjutkan di batu, gitu. Kita lanjutkan di batu. Kita lanjutkan di batu. Kalau ini dari mesin BG, kita langsung ke amplas. Nah, setelah ini kita stropping. Tetap apa yang dikerjakan di sini sama seperti yang dikerjakan di batu. Kita stropping menggunakan media stropping kain lepis. Selanjutnya kulit. Berapa lama? Ya secukupnya. Kita lihat sudah baik, cukup gitu. Nah, kita jajal dulu nih di kertas. Bismillah. Nah, kita cari tingkat yang lebih halus. Nah, kita coba jajal di tisu. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal sekali lagi. Oh, belum. Udah gerges banget ini. Kita coba cari di mana kesalahannya sampai kita temukan keberhasilan di media tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata bisa, saudara-saudara. Stroppingnya tadi ketinggian. Oke, sekali lagi coba. Oke, alhamdulillah. Kita jajal di plastik nih. Tisu sudah, coba kita jajal di plastik. Wow. Wow. Kita jajal lagi di kertas. Kita lihat hasilnya seberapa halus dia. Kalau ada bur, dia pasti berhenti. Cek gitu. Kita nyobanya pelan untuk mengetahui masih tersisa bur yang terhalus tidak. Nah, coba kita stropping kembali. Jadi stropping ini bukan untuk menajamkan, mengembalikan ketajaman. Kita jajal.
Alhamdulillah. Kita coba presisi dari pangkal sampai tengah, dari tengah sampai ujung. Nah, ini masalah di kertasnya apa masalah di pisaunya? Nah, coba kita jajal sekali lagi secara panjang. Nah, itulah tutorial yang saya lakukan mengasah di BG dengan bantuan amplas grid 1000 dan grid 3000, lalu terakhir di stropping. Alhamdulillah bisa untuk di tisu, dapat gregesnya, tapi memang kurang begitu lancar. Ini dia hasilnya. Nah, ini hasilnya. Juga bisa untuk di kertas, di plastik gitu. Nah, jadi kalau dibilang bisa, bisa. Jadi antara bisa dengan benar biasanya berbeda gitu. Yang bisa itu belum tentu juga semuanya baik gitu. Jadi kalau secara urutannya yang memang benar, insya Allah hasilnya pun akan mendapatkan yang sesuai gitu. Demikian tutorial mengasah bilah menggunakan mesin belt grinder. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apapun yang saya kerjakan adalah yang memang sedikit dari sedikit yang saya tahu. Jika ada kesalahan atau yang berbeda pendapat dengan ini, mudah-mudahan tidak menjadi sebuah perdebatan. Sampai ketemu lagi di channel SDP dengan konten-konten yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, share, and comment. Terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.